Naik turunnya nafas untuk zikir. Jika asma Allah diucapkan sekali saja dengan lisan, itu disebut zikir mengingat lisan. Namun jika nama Allah diingat dengan hati, maka itu akan sebanding dengan 35 juta ucapan-ucapan zikir lisan. Itulah zikir hati atau zikir sir. Ada 35 juta pembuluh darah dalam tubuh, dan semua terhubung ke jantung. Jika nama Allah diucapkan bahkan sekali saja dengan hati, maka semua yang mengalir mengucapkan juga. Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Dzar, berzikirlah kepada Allah dengan zikir kamilan." Abu Dzar bertanya, "Apa itu kamilan?" Sabda Rasul, "Khofi, dalam hati." Tahap pertama zikir adalah zikir lisan, kemudian zikir kalbu yang cenderung diupayakan dan dipaksakan. Selanjutnya zikir kalbu yang berlangsung secara lugas, tanpa perlu dipaksakan, serta yang terakhir adalah ketika Allah sudah berkuasa di dalam kalbu disertai sirnanya zikir itu sendiri. Inilah rahasia dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa ingin bersenang-senang di taman surga, perbanyaklah mengingat Allah. Tanda bahwa sebuah zikir sampai pada sir nurani yang terdalam yang menjadi tempat cahaya penyaksian adalah ketika pelaku zikir dan objek zikirnya lenyap tersembunyi. Zikir sir terwujud ketika seseorang telah terliputi dan tenggelam di dalamnya. Tandanya, apabila engkau meninggalkan zikir tersebut ia takkan meninggalkanmu. Zikir tersebut terbang masuk ke dalam dirimu untuk menyadarkanmu dari kondisi tidak sadar kepada kondisi hudur, hadirnya kalbu. Salah satu tandanya, zikir itu akan menarik kepalamu dan seluruh organ tubuhmu, sehingga seolah-olah tertarik oleh rantai. Indikasinya, zikir tersebut tak pernah padam dan cahayanya tak pernah redup, namun engkau menyaksikan cahayanya selalu naik turun, sementara api yang ada di sekitarmu senantiasa bersih menyala. Zikir yang masuk ke dalam sir terwujud dalam bentuk diamnya si pelaku zikir. Seolah-olah lisannya tertusuk jarum atau semua wajahnya adalah lisan yang sedang berzikir dengan cahaya yang mengalir darinya. Ketahuilah, setiap zikir yang disadari oleh kalbumu didengar oleh para malaikat penjaga, sebab perasaan mereka beserta perasaanmu. Di dalamnya ada sir sampai saat zikirmu sudah gaib dari perasaanmu karena engkau sudah sirna bersama Tuhan, zikirmu juga gaib dari perasaan mereka. Kesimpulannya, berzikir dengan ungkapan kata-kata tanpa rasa hudur kehadiran hati, disebut zikir lisan. Berzikir dengan merasakan kehadiran kalbu bersama Allah disebut zikir kalbu, sementara berzikir tanpa menyadari kehadiran segala sesuatu selain Allah disebut zikir sir. Itulah yang disebut dengan zikir khofi. Allah berfirman, "Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu, nafsika, dengan merendahkan dirimu dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai." Qs 7:205. Rezeki lahiriah terwujud dengan gerakan badan, rezeki batiniah terwujud dengan gerakan kalbu, rezeki sir terwujud dengan diam, sementara rezeki akal terwujud dengan fana dari diam sehingga seorang hamba tinggal dengan tenang untuk Allah dan bersama Allah. Naik turunnya nafas untuk zikir. Jika asma Allah diucapkan sekali saja dengan lisan, itu disebut zikir mengingat lisan. Namun jika nama Allah diingat dengan hati, maka itu akan sebanding dengan 35 juta ucapan-ucapan zikir lisan. Itulah zikir hati atau zikir sir. Ada 35 juta pembuluh darah dalam tubuh, dan semua terhubung ke jantung. Jika nama Allah diucapkan bahkan sekali saja dengan hati, maka semua yang mengalir mengucapkan juga. Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Dzar, berzikirlah kepada Allah dengan zikir kamilan." Abu Dzar bertanya, "Apa itu kamilan?" Sabda Rasul, "Khofi, dalam hati." Tahap pertama zikir adalah zikir lisan, kemudian zikir kalbu yang cenderung diupayakan dan dipaksakan, selanjutnya zikir kalbu yang berlangsung secara lugas, tanpa perlu dipaksakan, serta yang terakhir adalah ketika Allah sudah berkuasa di dalam kalbu disertai sirnanya zikir itu sendiri. Inilah rahasia dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa ingin bersenang-senang di taman surga, perbanyaklah mengingat Allah. Tanda bahwa sebuah zikir sampai pada sir nurani yang terdalam yang menjadi tempat cahaya penyaksian adalah
Ketika pelaku zikir dan objek zikirnya lenyap tersembunyi. Zikir sir terwujud ketika seseorang telah terliputi dan tenggelam di dalamnya. Tandanya, apabila engkau meninggalkan zikir tersebut ia takkan meninggalkanmu. Zikir tersebut terbang masuk ke dalam dirimu untuk menyadarkanmu dari kondisi tidak sadar kepada kondisi hudur, hadirnya kalbu. Salah satu tandanya, zikir itu akan menarik kepalamu dan seluruh organ tubuhmu, sehingga seolah-olah tertarik oleh rantai. Indikasinya, zikir tersebut tak pernah padam dan cahayanya tak pernah redup, namun engkau menyaksikan cahayanya selalu naik turun, sementara api yang ada di sekitarmu senantiasa bersih menyala. Zikir yang masuk ke dalam sir terwujud dalam bentuk diamnya si pelaku zikir. Seolah-olah lisannya tertusuk jarum atau semua wajahnya adalah lisan yang sedang berzikir dengan cahaya yang mengalir darinya. Ketahuilah, setiap zikir yang disadari oleh kalbumu didengar oleh para malaikat penjaga, sebab perasaan mereka beserta perasaanmu, di dalamnya ada sir sampai saat zikirmu sudah gaib dari perasaanmu karena engkau sudah sirna bersama Tuhan, zikirmu juga gaib dari perasaan mereka. Kesimpulannya, berzikir dengan ungkapan kata-kata tanpa rasa hudur kehadiran hati, disebut zikir lisan. Berzikir dengan merasakan kehadiran kalbu bersama Allah disebut zikir kalbu. Sementara berzikir tanpa menyadari kehadiran segala sesuatu selain Allah disebut zikir sir, itulah yang disebut dengan zikir khafi. Allah berfirman, dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu, nafsika, dengan merendahkan dirimu dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Qs 7:205. Rezeki lahiriah terwujud dengan gerakan badan, rezeki batiniah terwujud dengan gerakan kalbu, rezeki sir terwujud dengan diam, sementara rezeki akal terwujud dengan fana dari diam sehingga seorang hamba tinggal dengan tenang untuk Allah dan bersama Allah.